Membaca salah satu aktivitas dalam kegiatan berliterasi, kunci bagi kemajuan pendidikan. Ia jendela bagi masuknya beragam ilmu pengetahuan. Keberhasilan suatu pendidikan setidaknya tidak diukur dari banyaknya anak yang mendapatkan nilai tinggi dalam suatu pelajaran, melainkan banyaknya anak yang gemar membaca di suatu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Pintar Literasi Perpustakaan Titian Widya Pustaka SMA Negeri 1 Demak bersama saya Nikmatus. Pada acara perdana kali ini kami menghadirkan narasumber dari Kepala Perpustakaan TWP dan bintang tamu kita Mas Fajar Ilham. Dia terpilih sebagai Duta Pustaka SMA Negeri 1 Demak tahun 2022. Selamat siang Pak Tio, apa kabar? Baik, kabar baik Mbak Nikmatus Sada. Sehat semuanya untuk para audien untuk kegiatan ngobrol literasi di Perpustakaan TWP SMA 1 Demak. Alhamdulillah ya, Pak Tio ini sekarang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Demak dan sekaligus sebagai guru berprestasi tingkat nasional. Bisa diceritakan Pak Tio pengalamannya? Ya, ini adalah sebuah dinamika sajalah. Kalau saya perjalanan di bidang akademik ya, di bidang sebagai seorang guru memang pernah berkiprah dalam pemilihan guru prestasi. Dulu tahun 2015 kita juara 1 guru prestasi tingkat Kabupaten Demak, kemudian mewakili Demak di tingkat Jawa Tengah juga juara 1 tahun 2015 dan mewakili Jawa Tengah bersaing dengan 34 provinsi di Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara harapan 1 di tingkat nasional tahun 2015. Ini bagian dari sebuah pengalaman yang tidak ternilai bagi saya terkait dengan pengalaman berkiprah di dalam apresiasi guru berprestasi tingkat nasional. Gitu. Ya. Terima kasih, saya jadi semakin bangga ya atas penjelasan beliau. Barangkali kalau kedepannya ada pemilihan Duta Literasi tingkat nasional, saya akan memilih beliau. Mungkin berlebihan Mbak itu, berlebihan itu. Nah, sekarang ngobrol lagi dengan Mas Fajar Ilham. Dia Duta Pustaka SMA Negeri 1 Demak. Bisa diceritakan Mas, Duta Pustaka itu kegiatannya apa saja, terus kiprahnya di SMA Negeri 1 Demak gimana? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Nikmatus. Pengalaman saya yaitu kemarin baru juga dinobatkan sebagai Duta Pustaka SMA Negeri 1 Demak. Duta Pustaka merupakan salah satu cabang lomba di tingkat sekolah yang diadakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Demak yang bertujuan untuk meningkatkan dan menggalakkan literasi di SMA kita melalui program Gaul dan Kataba, yaitu gerak aksi untuk literasi karya tulis anak bangsa. Ya. Sangat super sekali ya. Nah, tema ngobrol kali ini tentang literasi kolaborasi. Mari kita lihat bagaimana narasumber tentang hal tersebut. Silakan Pak Dio. Literasi itu bagian yang tidak terpisahkan bagi kita ya, apalagi di dunia pendidikan, karena literasi itu bagian dari hierarki cara berpikir kita. Salah satunya di sekolah itu ketika dulu pada tahun 2015 itu ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 dari Kementerian Pendidikan Nasional yang nanti berupa gerakan penumbuhan budi pekerti itu yang akan menginisiasi gerakan literasi nasional, upgrade di gerakan literasi sekolah. Dan itu memang tidak hanya sebatas regulasi saja, diimplementasinya selalu digalakkan, karena sekarang ini salah satu hal yang paling banyak disorot tentang bagaimana kiprah sains di kalangan pelajar itu ya tentang literasi, numerasi dan asesmen kompetensi minimal yang sekarang didengungkan oleh kementerian. Dan ini menjadi hal yang menjadi tonggak sejarah kita bahwa memang kita harus bergerak cepat, dinamis, tidak hanya melompat tapi berlari sekuat-kuatnya untuk mengejar target bagaimana sekolah itu bisa memberikan fasilitas terhadap pemberdayaan literasi khususnya di kalangan siswa. Kita masih sangat mengkhawatirkan ya dengan adanya berbagai macam survei dari UNESCO tahun 2012 sampai sekarang itu literasi sains kita di kalangan pelajar membaca menulis kita masih sangat rendah. Bahkan kita itu di urutan 64 dari 65 negara. Bayangkan kita hanya ranking 2 dari bawah.
itu menjadi pokok persoalan utamanya. Padahal kalau kita lihat bahwa dari literasi sains pelajar siswa kita itu sekitar 0,001, itu artinya dalam 1000 siswa, dalam 1000 masyarakat di Indonesia hanya 1 orang yang serius membaca. Maka dengan adanya gerakan literasi di sekolah itu menjadi barometer utama dalam rangka mengejar target kita menuju literasi yang sesungguhnya gitu. Iya, betul sekali apa kata Pak Tio. Sebagai informasi terbaru adalah World Reading Habit menobatkan Indonesia terpilih menjadi 16 besar dunia dalam peringkat 6 jam seminggu dalam membaca. Itu adalah salah satu peran dari perpustakaan dan koleksi dari bahan pustaka-perpustakaan yang bisa dinikmati oleh jutaan penduduk di masyarakat Indonesia. Yang tahun 2020 sejumlah 273 jiwa. Nah, kalau Mas Ilham sendiri sebagai duta pustaka, setuju nggak dengan literasi kolaborasi atau mungkin berpendapat kalau perpustakaan itu sudah bisa berdiri sendiri dan bisa melaksanakan aktivitasnya seperti dulu ya? Kayak perpustakaan itu kan menunggu siswa masuk, hanya sekedar melayani peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Nah, sekarang kan kita harus berliterasi dengan pihak lain agar bisa bersaing di era globalisasi kali ini. Silakan Mas Ilham. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di era industri 4.0 ini tentunya literasi juga sangat penting, dan ini bukan hanya PR para pustakawan dan juga Bapak Ibu guru, tapi seluruh siswa dan juga pihak-pihak terkait dan juga peran serta pemerintah dalam menyukseskan gerakan literasi kolaborasi. Ini merupakan PR besar kita bersama agar memperbaiki ranking Indonesia dalam PISA yang 2 terbawah tadi. Kita harus berperan serta. Saya sebagai duta tentunya harus mengajak teman-teman saya, baik di lingkungan keluarga, teman-teman di kampung saya, juga teman-teman di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan komunitas saya. Saya berkomunitas dengan para pramuka di Saka Pariwisata, kemudian saya juga tergabung dalam Dewan Ambalan di SMA. Tentunya harus mengajak seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak untuk menggalakkan gerakan literasi kolaborasi. Program kedepannya apa Mas? Langkah konkretnya untuk meningkatkan literasi di kalangan siswa ya? Ya, langkah konkret yang akan saya lakukan sebagai Duta Pustaka SMA Negeri 1 Demak yaitu Youthcation, yaitu YouTube, TikTok, dan Instagram Education. Tujuannya itu untuk menarik minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak maupun siswa-siswi pada umumnya agar tertarik dalam membaca, tentunya membaca secara digital, yaitu 3G, Go Digital for Personal, Go Digital for Profesional, dan Go Digital for International. Aplaus buat Mas Fajar Anda, inovasi dan kreatifnya. Dan dia berprestasi itu saya sangat bangga sekali, karena orang berprestasi itu tidak hanya satu hari 2 hari dia menjadi insan seperti ini. Dia merintis dari bawah dulu ya, dan kebiasaan literasi yang perlu digalakkan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk penonton yang di perpustakaan. Saya buka satu pertanyaan dulu, nanti ditujukan kepada siapa ya? Narasumber atau bintang tamu. Silakan. Nama? Izin bertanya, nama saya Evita Sayadani. Saya ingin bertanya kepada Pak Tio, di mana tuh literasi sering kita dengar ya, literasi akan, tetapi bagi kita orang awam tuh literasi itu hanya sekedar membaca saja. Nah, itu pendapat dari Pak Tio sendiri itu bagaimana? Ya, silakan Pak Tio. Betul, terima kasih. Ini murid saya juga sudah canggih di dalam berpikir tingkat tinggi tentang literasi. Makasih Mbak Gita. Memang literasi memang ada perubahan paradigma ya, stigma baru bahwa literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Betul tadi dikatakan, tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran. Tadi dikatakan oleh Duta Pustaka SMA 1 Mas Fajar bahwa kita literasi itu tidak hanya tanggung jawab oleh sekolah saja kan, bahkan literasi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Di antaranya adalah tanggung jawab Tripusat Pendidikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah peran sekolah, di antara adalah guru dan peserta didik atau siswa, dan yang kedua adalah peran masyarakat, di antara adalah keluarga. Nah, keluarga itu menjadi salah satu hal yang sangat mendukung di dalam pemahaman kita tentang literasi. Bagaimana keluarga kita itu sudah bisa memberikan praktek-praktek literasi sederhana di rumah atau di keluarga itu. Apakah di rumah itu
sudah ada perpustakaan keluarga, barangkali masih menjadi sebuah catatan penting ya barangkali ya. Rencananya ada. Atau orang tua kita atau kita sendiri orang tua kalian misalnya atau kita menyediakan mensisihkan anggaran pendapatan sedikit untuk membeli buku-buku setiap 1 bulan sekali misalnya untuk melengkapi perpustakaan Korea, itu juga masih sebuah impian ya, masih sebuah impian dan sangat sedikit ya yang seperti itu. Terus yang ketiga adalah tanggung jawab pemerintah ya, tanggung jawab negara dalam ini berkaitan dengan bagaimana negara itu bisa memfasilitasi semua peran aktif literasi. Maka betul tadi saya katakan bahwa literasi sekarang tidak hanya literasi tentang budaya membaca, menulis, bagaimana kita itu pemahaman, karena di dalam hierarki literasi itu ada 3. Yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah pembelajaran. Kita baru pembiasaan ini, pembiasaan masih dipaksa kan? Nah, belum sampai pembelajaran, memahami implementasi apa yang ada di lapangan, terus berpikir kritis terhadap apa yang menjadi kajian-kajian yang kita laksanakan katakanlah. Itu juga bagian yang penting di dalam dunia literasi. Maka literasi harus selalu ada memang dalam setiap ranah dan setiap koridor bermasyarakat, karena pada dasarnya hidup kita tidak lepas dari namanya literasi, begitu. Oke, sepakat dengan pendapat Pak Tio. Jadi mulai sekarang kita menyisihkan uang jajan kita ya untuk membeli buku-buku yang kita gemari dulu, misalkan buku non fiksi atau komik-komik. Setelah itu melangkah ke yang lainnya dengan tema-tema yang ringan dulu dan terus menjadi kebiasaan literasi dan akan menjadikan kalian menjadi berprestasi dan cerdas dan serta inovatif. Oke, saya buka pertanyaan terakhir untuk penonton yang ada di sini.